hate speech. Saat ini tipis jarak antara hate speech lalu sama kritis ya Mas. Antara memang dia peduli lalu dia mengkritisi atau memang dia ingin menghujat aja gitu dengan adanya hate speech gitu. Dan bahkan juga malah orang yang mengkritisi malah dianggap hate speech. Bagaimana sih Mas Abrang melihat fenomena kejadian ini terutama di sosial media yang rawan? Hate itu pada perceptionnya atau pada intentionnya? Pertanyaan kan gitu. Kalau ngomong hate speech, niatku memang membenci atau yang menerima menganggap itu sebagai benci. Penerimaan itu atau penerimaan itu kan nggak mudah itu bikin garis tengahnya itu. Di mana nih fakta objektifnya tentang hate? Jadi menurut saya kemudian pengukurannya itu akan jadi sangat subjektif. Tapi ada beberapa parameter lain yang mungkin bisa diambil kalau menurut saya, kalau saya pribadi ya. Gini, kalau kritik itu memberi kesempatan untuk yang dikritik membangun dirinya, melihatkan kekurangannya atau memberikan preposisi yang berbeda, itu menjadikan diskusi berlanjut, bukan kemudian menghentikan diskusi. Kalau hate speech itu cuma kayak ngentut, jadi ya dikeluarkan tanpa memberi kesempatan orangnya untuk tumbuh, hanya pengen menjatuhkan orangnya atau sebuah ide atau gimana. Karena menurut saya kritik itu penting dan nggak bisa ngomong gini, orang kok nggak mau dikritik. Biasanya orang kritik terus orangnya bales, terus orang kok nggak mau dikritik, loh kamu yang kritik kok juga nggak mau dikritik. Ini nggak akan selesai nih kausalitasnya seperti apa, karena budinya budak dari identitasnya itu tadi. Kan urusannya aku dikritik kamu dikritik. Kalau kritik yang objektif itu adalah kita mengakui bersama masalah yang pengen dipecahkan. Jadi kritiknya bukan pada orangnya, tapi pada ideasnya. Dan perlu kesadaran juga gini, kalau ideasnya mati, orangnya nggak mati loh. Orangnya juga jangan kerasukan ide. Itu juga ini faktor yang lain yang berhubungan dengan ini juga. Kritik itu bisa menjadi sensitif salah satunya karena orangnya bukan memiliki ide, tapi orangnya kerasukan ide. Dia menganggap ide adalah dirinya, padahal ide adalah hanya output dari dirinya. Ide itu dalam tanda petik memang didesain untuk mati. Gimana ngomongnya gini, maksudnya gini. Kan kalau tabrakan tengah jalan, keren. Kan nggak langsung pukul-pukulan bacok-bacokan. Enggak. Pertama, kamu salah, aku salah, kamu salah, aku salah. Ada yang beradu idenya sampai salah satu mati, ya wes lah. Oke, gimana pemecahannya? Itu kalau idenya mati, artinya kita menghindari konflik yang lebih besar. Orangnya mati. Jadi ide tabrakan dan ide mati itu harus terjadi. Bukan harus ya, maksudnya nggak buruk terjadi. Karena itu menghindari konflik fisik. Lebih baik ide mati daripada orang mati. Ngomong tingkat tabrakan tadi. Dan menurut saya gini, ide yang dihajar ketika punya proyek yang sama itu akan baik untuk semua. Karena akan kawin idenya tadinya 10 dihajar, 2 nggak valid, 3 lemah. Ini ada ide lagi ditambahin yang kuat dari sini. Nanti akhirnya perkawinan ideas dan kemudian jadi ide yang sangat kuat. Semua yang memiliki ide harus punya dalam tanda petik legowo. Enggak 100% ideku diambil nih karena ada preposisi yang lebih baik. Kita hanya bisa mengatakan itu secara objektif kalau semua yang ngomong tahu titik masalahnya nih dan tahu tujuannya adalah memecahkan masalah. Seringkali yang terjadi ketika mengeluarkan ide dan seterusnya, kita nggak ngomong mau buat apa. Dan yang kritik juga urusannya orangnya, bukan urusan idenya. Kalau kamu belum tahu idenya untuk apa, gimana kamu bisa mengkritik? Ini mau memecahkan masalah apa sih? Mau gimana sih? Oke, kalau tujuannya ke sana, kurang cepat jalanmu nih. Ada problem nih di sini nih. Misalnya, logistiknya nggak kuat nih. Oke, kamu mau bikin, misalnya ya, ide kita pengen punya ibu kota negara baru. Misalnya, it's idea. Idea. Ayo kita bahas bersama sebabnya. Urgensinya di mana nih? Apakah ini urgensi sosial bersama? Ataukah ini urgensi sekelompok orang
ataukah urgensi seseorang. Valid nih, bagus kok kalau kita ke sana. Buruknya seberapa, baiknya seberapa. Kalau buruknya misalnya gini, resiko apa yang kita hadapi dengan ekonomi? Apakah kita akan nanggung apa nih? Resikonya seberapa? Ayo kita bahas bareng nih. Terus kemudian kita akan tahu nih, kalau memang keuntungnya lebih besar daripada ruginya, kita harus ngambil resikonya. Oke, nggak masalah ngambil resiko, ayo kita jalankan bersama, no problem. Tapi analisis itu butuh terbuka, harus kita ngobrol bareng-bareng. Kalau perangnya cuma opini, malas juga mau masuk di situ. What the hell lah, opini aja kok, kan gitu. Jadi pada sebuah gagasan, ide, what problem is trying, apa yang coba dipecahkan, kita harus menurut saya harus clear dulu itu sebelum kita mau ngomong hate speech atau kritik atau opini dalam tanda petik. Karena saya juga tidak menafikan bahwa banyak orang yang memang komentar tuh urusannya memuaskan diri aja. Hate speech maksudnya meremehkan gitu. Sedih saya aslinya kalau ada orang sudah berpikir tentang ide seburuk apapun ide dan kemudian dilempari dengan meremehkan. Itu saya, karena itu jangka panjangnya juga kasihan. Orang punya ide kok mencoba bahwa idenya dia tantang terus kemudian mati, itu menumbuhkan dia. Tapi kalau kemudian diremehkan, kamu punya ide aja enggak kok, kamu misalnya cuman merendah-rendahkan ide orang lain. Apa ya, kamu nyumbang apa ke society ini? Orang yang idenya buruk nyumbang sesuatu ke society, ya idenya buruk lah mungkin, tapi dia mencoba menyumbang sesuatu dengan ide, dihajar yang lain habis lah. Tapi intention menyumbangnya kan oke. No problem nih, jangan dihajar nih idenya. Kadang-kadang yang melemparkan ide buruk itu juga nggak terima kalau idenya buruk. Itu kan kasihan juga itu, karena dia merasa idenya adalah dirinya. Padahal sepemahaman saya, semua ide pertama itu pasti buruk. Ada 1000 ide, itu semua buruk pasti. Baru kemudian ketika dicobakan dengan simulasi, idenya tumbuh nih menjadi sesuatu yang lebih solid. Tanpa ada proses itu, ide pertama itu sepemahaman saya almost always bad. Tapi itu seed, itu pupuk, sumber benih dari pohon yang lebih besar. Dan jangan lupa loh, kalau ngomong benih, dia untuk tumbuh besar menjadi baik juga dibutuhkan tanah, tai, dan cahaya. Bener. Pupuk itu tai. Untuk mau tumbuh ya harus dihajar pakai hipotesis, tai, kritik untuk menumbuhkan dia agar dia tambah mateng. Kalau dia nggak mau dikritik, salah. Tapi yang ngeritik juga beneran ngeritik untuk menumbuhkan benihnya, bukan untuk merendahkan orangnya. Paham maksud saya? Jadi ini kita sendiri belum termasuk saya juga, itu belum secara intrinsik aware, waspada, eling lan waspodo, bisa membedakan antara ide dan orang. Terhadap ide saya juga gitu, ini antara idenya sama orangnya. Saya misalnya dengan ide simbolik, saya sangat terbuka kalau yang dihajar adalah hipotesisnya. Dan ketika saya menjawab, mencoba mempertahankan, itu bukan urusan saya membela saya mencoba mempertahankan ide nih. Memang harus gitu dong, kalau nggak percaya idenya masuk dipertahankan. Tapi juga harus siap menerima kalau oh ternyata idemu lebih bagus sih, bisa nggak ya modifikasi sehingga ide bagusmu bisa terintegrasi di sini. Saya sangat terbuka. Tapi kalau ngeritik orangnya, alah kamu penyanyi kok tahu apa sih, kamu ngapain menghina saya? Personal apa hubungannya nih? Jadi saya tidak merasa itu sebagai inisiatif yang baik, saya merasa itu sebagai sesuatu yang meremehkan. Dan padahal seperti itu, saya punya hak 100% untuk mengignornya. Saya nggak mau buang energi untuk itu. Kamu lempar tai, saya ambil jadi batu bata, atau kamu nggak tak cuekin. Saya punya hak 100% untuk tidak mendengarkan. Bukan saya tidak mau dikritik, karena memang kamu nggak ngeritik, kamu nggak pengen tumbuh apa-apa. Dasarnya di situ kok. Jangan lupa untuk orang-orang yang merasa di hate speech, kamu punya hak untuk mengignore. Itu jawaban yang cerdas buatku ya. Untuk mungkin sobat negeriku juga akan tercerahkan dengan jawaban Mas Abrang seperti ini. Semoga berguna, semoga manfaat. Terima kasih Mas.